Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Tentunya kita berharap kita tetap berada dalam kondisi sehat-sehat selalu, tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dan dapat melakukan aktivitas kita dengan baik tanpa suatu hal yang mengganggu. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan dari materi kita pendidikan agama Kristen kelas 8, dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, Bapak akan menampilkan PowerPoint untuk memandu kita di dalam menyampaikan penjelasan mengenai materi tersebut. Nah, jadi materi kita beriman dan berpengharapan. Nah, langsung saja kita akan pertama melihat fakta atau kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa manusia beragama itu belum tentu beriman. Nah, jadi banyak sekali kita lihat ada banyak manusia yang beragama atau orang-orang beragama, menganut agama, tetapi tidak menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan apa yang diimaninya. Itulah kenapa dikatakan bahwa manusia beragama itu atau yang memiliki agama belum tentu beriman. Nah, contoh sederhananya adalah seperti di gambar ini, ada seorang anak yang mengambil barang yang bukan miliknya atau mencuri. Untuk dalam ajaran iman dikatakan untuk tidak mencuri atau mengambil milik yang bukan kepunyaannya. Nah, tetapi anak ini mengambil barang yang bukan miliknya, dan itu adalah sikap yang bertentangan dengan iman. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan, ya kebanyakan juga adalah orang-orang beragama. Maka itulah sebabnya dikatakan manusia beragama belum tentu beriman atau menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran iman. Nah, ini sama seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 2:17, bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa dikatakan mati? Karena dia tidak hidup dalam kehidupan kita. Jika iman itu hanya sampai pada ucapan saja, mengatakan bahwa saya beriman, atau sampai pada pengetahuan saja, yang saya mengetahui banyak ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak sampai pada perbuatan atau mengimplementasikannya atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka iman itu disebut iman yang mati. Ya? Nah, contohnya seperti di gambar ini suasana ujian, lalu ada seorang anak yang melihat jawaban temannya atau menyontek. Nah, di dalam ujian yang diharapkan adalah sikap yang jujur, mengerjakan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tetapi sikap anak ini yang digambar ini, yang laki-laki ini, itu tidak menunjukkan hal tersebut. Ya, dia tidak bisa menjawab, lalu dia melihat jawaban temannya. Nah, tindakan menyontek adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran iman. Ajaran iman mengatakan, atau ajaran agama, bahwa tidak diajarkan untuk menyontek atau mencuri milik orang lain. Nah, jadi sikap yang diharapkan adalah jujur. Nah, tentu saja kalau dia jujur mengerjakan sesuai kemampuannya, lalu dia tidak bisa menjawab lagi, apakah ada resikonya? Tentu ada resiko. Ini nilainya kecil dan harus remedi, inilah resiko. Nah, supaya tidak remedi, maka ya harus belajar. Nah, tetapi nilai yang diharapkan dalam hal ini dan pada waktu ujian adalah sikap yang jujur. Nah, ketika tidak jujur seperti ini adalah sudah bertentangan dengan ajaran iman. Nah, sikap menyontek inilah yang disebut
sikap iman yang mati, sudah tahu bahwa harus bersikap jujur, tidak boleh menyentuh, tetapi tetap juga menyentuh. Nah, inilah yang disebut dengan iman yang tidak sesuai dengan perbuatan atau iman yang mati. Nah, lalu apa makna iman dan pengharapan dalam hidup manusia? Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa pengharapan kepada Tuhan itu akan muncul jika kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita berharap kepadanya. Jadi iman dan pengharapan ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Lalu apa makna iman dan pengharapan dalam hidup manusia? Nah, iman dan pengharapan sering diibaratkan seperti dayung dan perahu. Nah, yang mana dayung yang mana perahu? Nah, seperti gambar ini. Jadi perahu ini juga diibaratkan seperti hidup manusia. Lalu dayungnya ini adalah iman dan pengharapan. Jadi makna iman dan pengharapan dalam hidup manusia adalah sangat penting, karena iman dan pengharapan inilah yang menggerakkan hidup atau perahu kehidupan manusia. Jadi tanpa iman dan pengharapan, maka hidup manusia atau yang digerakkan seperti perahu ini akan tidak bergerak, berada di sini saja, atau gampang untuk terbawa arus. Jadi makna iman dan pengharapan dalam hidup manusia atau dayung ini terhadap perahu itu sangat penting. Pentingnya apa? Itulah yang menggerakkan kehidupan. Kalau tidak ada iman dan pengharapan, maka hidup tidak akan bergerak ke tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana hidup tanpa iman dan harapan? Hidup tanpa tujuan yang jelas. Nah, di sini banyak sekali pilihan jalan yang harus dipilih oleh anak yang ada di gambar ini. Nah, ketika ada teman yang mengajak untuk berkelahi, maka dia ikuti. Ketika ada teman yang menasihatinya untuk melawan orang tua, dia juga ikuti. Ketika ada teman yang mengajak untuk menonton film porno, dia ikuti. Ketika ada teman yang mengajaknya untuk mencuri, dia juga ikuti. Jadi banyak sekali jalan yang semuanya dia ikuti. Kenapa? Karena tujuan hidup yang tidak jelas. Nah, inilah akibat dari tanpa iman dan harapan. Nah, yang kedua adalah dampaknya adalah hidup penuh dengan kelimbangan. Nah, ketika ada orang susah atau ada teman yang susah, tidak punya makanan, tidak punya baju misalkan, atau sedang terkena musibah, maka kita ingin membantu. Tapi ketika ingin memberi sesuatu, maka kita menjadi ragu. Jangan-jangan kalau saya memberikan sesuatu, saya akan kekurangan, saya akan kehabisan uang. Nah, jadi bimbang untuk melakukan kebaikan. Padahal memberi itu tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Nah, tetapi orang yang tidak ada iman dan harapan, maka akan bimbang di dalam mengambil keputusan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena ragu terus, meragukan keberadaan dirinya. Nanti kalau berbuat baik susah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah hidup penuh dengan keputusasaan. Nah, ada anak yang hobinya bermain sepak bola, tiba-tiba kakinya terkilir. Lalu dokter mengatakan harus beristirahat selama 1 bulan untuk proses pemulihan. Nah, di dalam proses pemulihan anak ini sudah putus asa. Ya, dia merasa tidak akan bisa bermain bola lagi selama-lamanya. Padahal hanya waktu sebulan untuk proses penyembuhan. Nah, tapi karena kekurangan iman dan tidak ada pengharapan bahwa setelah 1 bulan akan bisa bermain sepak bola lagi, nah dia menjadi putus asa. Inilah contoh-contoh, ya. Mungkin banyak contoh yang lain dan banyak juga dampak yang lain dari hidup tanpa iman dan harapan. Tetapi pada pertemuan ini setidak-tidaknya ada 3 yang kita pelajari mengenai dampak hidup yang tanpa iman dan harapan. Jadi inilah akibat
Sudah nih, jika tanpa iman dan harapan, ya, tidak ada tujuan yang jelas, bimbang dan susah. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk memelihara iman dan harapan? Cara memelihara iman dan pengharapan yang pertama adalah beribadah. Nah, beribadah ini adalah bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, bersekutu dengan Tuhan. Bisa dilakukan secara komunal. Komunal itu artinya beribadah bersama di rumah ibadah, bersama di rumah dengan keluarga. Ibadah juga bisa dilakukan secara individu atau sendiri, ya. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan juga sendiri, sehingga iman dan pengharapan itu bisa terpelihara. Yang kedua, iman dan pengharapan itu bisa dipelihara dengan cara berdoa. Nah, berdoa di sini bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi juga berkomunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Ya, salah satunya menyampaikan rasa syukur. Rasa syukur karena sudah masih diberikan kehidupan, diberi kesehatan, masih bisa belajar, masih bisa makan, dan banyak hal lainnya yang bisa kita syukuri, termasuk apa yang kita rasakan belum dirasakan oleh orang lain, itu juga perlu disyukuri. Nah, itulah bersyukur dan berkomunikasi kepada Tuhan, maka kita juga bisa meminta atau memohon kepadanya untuk penciptaan atau pergumulan kita. Mungkin kalau ada yang sakit, maka kita bisa berdoa memohon Tuhan. Kalau lagi ujian, memohon hikmat kepada Tuhan. Jadi berdoa ini adalah salah satu bentuk wujud iman kita kepada Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan. Kita tidak memohon kepada yang lain. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadi dengan berdoa, maka itu adalah salah satu bukti atau tanda bahwa seseorang itu beriman dan berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Nah, yang terakhir adalah membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Tidak mungkin iman itu akan bertumbuh tanpa membaca dan merenungkan firman. Kenapa? Karena iman itu tumbuh dan muncul oleh karena pembacaan dan pendengaran firman. Kalau bacaan kita adalah bacaan-bacaan yang buku-buku yang lain, bukan berarti buku yang lain tidak penting, itu penting, tetapi jangan sampai kita tidak juga membaca firman Tuhan sama sekali. Kalau hanya buku-buku yang lain yang kita baca, maka iman kita hanya berlandaskan kepada buku tersebut. Nah, tetapi supaya iman kita bertumbuh secara rohani, maka perlu juga meluangkan waktu, mengatur waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, sehingga dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan itu, maka akan menumbuhkan iman kita semakin lebih besar. Nah, jika iman sudah bertumbuh, itu akan melahirkan pengharapan. Tidak mungkin kita berharap kepada Tuhan kalau kita tidak beriman kepada Tuhan. Ya? Tidak mungkin kita berharap kepada orang yang tidak kita percaya. Kalau kita sudah mempercayai seseorang, maka kita pasti bisa berharap kepadanya. Nah, sama juga, kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita pasti berharap kepadanya. Maka iman dan pengharapan bisa terpelihara, bisa terjaga dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, inilah ketiga hal cara-cara untuk memelihara iman dan harapan, dan sebenarnya kita sudah melakukan. Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya bahwa ini adalah cara-cara untuk memelihara iman dan harapan. Nah, kalau kita sudah melakukannya, maka marilah kita meneruskannya, baik beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan, sehingga iman kita dan pengharapan kita tetap terpelihara di dalam kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi penderitaan dan pergumulan yang sedang ada.
ada banyak tadi dampak dari hidup orang yang tidak beriman, ya hidupnya tidak, tujuan hidupnya tidak jelas, bimbang dan penuh kebiasaan. Lalu makna hidup beriman dan berpengharapan dalam hidup orang sering diibaratkan seperti dalam perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Jika tidak ada iman dan pengharapan, maka hidup orang tidak bisa mencapai tujuan. Dan yang terakhir tadi, cara untuk melihara iman adalah dengan beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Baik, demikian saja penjelasan untuk materi kita pada hari ini. Semoga penjelasan ini bisa semakin membuat kita memahami materi yang akan kita sedang pelajari, dan kita akan bertemu di penjelasan materi berikutnya. Baik, demikian saja, dan semoga kita semua bisa tetap dalam kondisi sehat, berada dalam perlindungan Tuhan, dan bisa melakukan aktivitas yang baik. Sekian dan terima kasih.